Puasa bukanlah sekedar ritual keagamaan, namun puasa juga banyak bermanfaat untuk kesehatan kita seperti mengontrol gula darah, meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan fungsi otak sehingga kamu nggak lemot, menunda penuaan sampai membantu mencegah kanker. Ayo, berapa kali kamu pernah berpuasa? Baik untuk alasan religius maupun kesehatan. Pastinya dengerin terus podcast Gardu kali ini. Share the light. Nah, halo guys, ketemu lagi sama gua Febri. Dan hari ini gua akan ditemenin sama Kodoli, Kak Angga, dan Krisna. Kita akan ngomongin tentang puasa. Pas banget sekarang di Indonesia juga sedang dalam bulan-bulan puasa nih saudara-saudara kita. Sebelumnya gue mau nyapa dulu nih teman-teman yang nemenin gue kali ini. Halo Kak Angga. Shalom, halo. Shalom, bagaimana nih kabarnya? Baik, cukup. Ya puji Tuhan diberi anugerah kesehatan saat ini. Nah mantap. Oke Kodoli bagaimana? Shalom. Shalom Pep, halo semuanya teman-teman, puji Tuhan karena anugerah Tuhan dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan Yesus luar biasa. Amin, mantap. Oke, berikutnya kita ke teman kita, cewek satu-satunya nih hari ini, Krisna. Halo Krisna, shalom, bagaimana kabarnya nih? Halo, shalom, sehat. Udah ya? Mantap, singkat dan padat. Oke, kita lanjut aja. Kita kan pas banget ya, lagi di bulan puasa. Lingkungan di mana teman-teman kerja tuh banyak orang yang puasa nggak sih? Terus sikapnya gimana sama mereka yang berpuasa? Apa suka sampai ikut juga puasa bareng atau ikut buka puasa bareng? Siapa yang mau jawab duluan? Saya dulu boleh deh ya? Iya. Oke, saya kebetulan kalau di lingkungan kerja nggak ada ya paling 1-2 OB puasa gitu ya. Kalau kebetulan kan saya di lembaga sekolah Kristen, jadi ya kalau teman-teman kerja sih nggak ada yang puasa. Tapi dulu ya waktu ya masih di kampung atau sekolah SMP SMA ya kental banget rasa puasanya itu gitu ya. Bahkan mungkin kalau kita sekolah pun jadi ikut-ikutan puasa sampai di rumah gitu baru bisa makan lagi ya. Ya mungkin ikutan puasa setengah hari gitu di situ. Walaupun nggak sengaja. Oh iya, karena nggak ada jajanan ya kayak. Iya, nggak ada jajanan. Kalau mau sambil kita bawa bekal juga dari rumah kan nggak enak juga lihat mereka kan. Maksudnya kita makan sendiri juga kan nggak, kitanya yang nggak tega juga. Nah, oke. Jadi ikut-ikut juga ya jadinya ya ke bawah. Walaupun karena nggak ada jajanan tapi ikut puasa juga ya setengah hari ya. Ya betul. Oke, berikutnya mungkin Kodoli. Ya kalau gua sih ada sih teman-teman yang puasa, tapi kan karena gua ke kantor juga paling cuman seminggu sekali, jadi memang nggak terlalu berdampak bagaimana sih ya. Biasanya saat kita jam makan siang itu teman-teman itu ada yang sholat, ada yang istirahat, lalu cari ruangan sendirilah itu buat istirahat. Sedangkan kami juga makan kan biasanya keluar atau di ruangan yang lain lah makannya gitu. Sebenarnya sih ya tidak berpengaruh banyak sih sebenarnya ya. Nggak kelihatan lah maksudnya nih lagi bulan puasa atau enggak, karena memang jarang ketemunya juga kan, nggak sering banget, paling banyak seminggu 2 kali, dan itu pun ya begitu. Walaupun ada yang puasa ya biasanya mereka akan cari ruangan yang kosong untuk istirahat atau untuk sholat, gitu aja sih kan. Oke. Oke deh, kalau Krisna gimana nih Krisna? Kalau saya sih satu-satunya ya Kristen ya di kantor, maksudnya di cabang di Depok ini emang satu-satunya yang Kristen, jadi emang yang lainnya tuh puasa semua sih gitu. Oh, jadi ikut puasa juga apa gimana?
Kalau ikut puasa juga sih enggak. Paling ikut bukbernya aja. Puasa enggak tapi ikut bukber. Emang ditunggu-tunggu ya itu bukbernya. Oke. Nah, kalian sendiri tapi ya pernah puasa nggak, atau ceritain puasanya kayak gimana dan mungkin dalam rangka apa gitu, keluh kesahnya saat puasa, terus hasilnya gimana setelah berpuasa. Dari Krisna mungkin? Dari saya sih pernah puasa. Jadi sebenarnya puasanya bukan puasa makan minum. Puasa makan minum tuh pernah, tapi ada pernah ngelakuin puasa lain kayak puasa belanja gitu sih. Oh. Itu penyebabnya karena kalap belanja mulu kan. Akhirnya kayak perlu pengendalian diri. Akhirnya puasa belanja, ya tantangannya sih paling itu promo-promo yang ada. Nah itu. Gitu sih palingan. Puasa belanjanya berapa nih? Sehari atau 2 hari? Sebulan Kak. Oh, sebulan. Sama ya? Bulan berikutnya belanja lagi. Enggak. Lebih banyak lagi Jadi, malah. enggak. Jadi ya gitu, kalau hasilnya sih kayak membantu sih sebenarnya, mengurangi nafsu untuk belanja sekalipun ada promo gitu. Oh iya, jadi untuk berikutnya tuh jadi nggak terlalu kalap lagi ya, karena udah terbiasa. Iya betul. Oke, luar biasa sekali. Untuk Kodoli gimana kok? Ya, kalau gue sih memang udah lumayan lah ya, adalah beberapa kali berpuasa. Walaupun dulu yang paling berkesan ya gue mau cerita ya. Jadi waktu tahun kira-kira, ini gue kesannya tua banget nih, pas 96, 97, 98 gitu, pas krisis moneter itu jujur keadaan ekonomi keluarga gue tuh hancur lebur dah ya. Bokap gue sempat diberhentikan dari pekerjaannya, lalu ibu gue kebetulan kena tipu sama orang ya. Nah jadi zaman dulu kan sering main arisan tuh ya. Nah mama gue kebetulan jadi ketuanya yang megang warisannya. Warisannya itu dipakai buat bisnis lah gitu kan. Nah ternyata lancar-lancar, ternyata ada masalah dan ditipu orang lah gitu ya. Ada juga yang nggak bayar lah orangnya begitu-gitu. Jadi akhirnya stres lah keluarga gue, sempat goyang secara ekonomi. Nah waktu itu gue masih SMA kelas 2 kalau nggak salah ya. Adek gue Hanli itu baru SMP kelas 1. Sherly masih kecil, Sherly berarti baru 5-6 tahun gitu. Nah itu pertama kalinya gue puasa ya. Jadi nyokap gue bangunin gue, waktu itu gue masih sekolah di Bogor ya. Gue sekolah di Bogor, di MI Bogor, itu gue mesti berangkat jam 5:30 tuh gue udah mesti jalan raya Bogor buat stopin bus itu kan, bus Bogor kan. Nah jadi nyokap gue jam 4:30 tuh udah bangun, udah masak gitu. Jadi gue dibangunin. Nah jadi sambil gue siap-siap mau gue masak. Jadi kita sebelum gue berangkat, nah kita makan bareng dulu. Nah kita berdoa tuh, kita benar-benar berpuasa. Bayangin aja adik gue yang masih SMP juga disuruh gitu ya. Gue nggak tahu sih dia tahan apa enggak. Tapi waktu itu memang karena kurangnya pengetahuan mungkin ya. Jadi ya udah, menurut gue puasa ya cuman tahan minum, enggak minum sama enggak makan aja. Dan memang waktu itu mungkin karena masih muda, wah itu mah benar-benar gak berasa. Saya bahkan bisa pulang sekolah itu kan jam-jam 1 saya main basket, puasa pengen gak makan gak minum, main basket, pulang sampai rumah tuh jam 3, jam 4 saya main basket lagi di rumah saya dulu di Pekapuran, main basket lagi sampai jam 6. Nah jam 6 sore baru buka tuh, minum, minta sama yang punya lapangan, biasanya dikasih air minum. Nah itu lama, itu paling berkesan ya sama saya. Kenapa? Karena waktu itu memang puasanya puasa terpaksa, tanda kutip, karena ada masalah di keluarga saya, dan puji Tuhan ya perlahan-lahan Tuhan pulihkan ya. Nah kalau yang sekarang ini sih memang kebanyakan ya kita puasa karena perhubungan juga benar, terus juga biasanya kan karena mau pelayanan, kita mau minta
kehendak Tuhannya bagaimana, kita mau minta petunjuk Tuhan bagaimana, ya kan. Nah, sampai sekarang sih puji Tuhan biasanya sih seminggu sekali lah ya puasa untuk pelayanan dan untuk lain-lain. Itu sih Pep ceritanya. Mantap ya ceritanya. Jadul ya. Luar biasa Ko Doli, udah puasa, saya baru lahir, baru 2 tahun Ko Doli udah puasa. Oke, berikutnya Kak Angga, gimana Kak ceritanya? Pernah sih puasa, ya terakhir yang tahun lalu apa ya, yang kita puasa untuk makan sayur selama 21 hari ya, puasa Daniel. Itu yang pengalaman di gereja yang ya cukup membantu sih untuk kesehatan juga, maksudnya menurunkan juga, saya kan ada pelemakan hati juga, itu kan berasa tebel gitu ya, dirasanya di perut sebelah kanan gitu ya, jadi cukup berkurang juga. Nah terus dulu di waktu di kampus di Salatiga, saya ikut di seksi rohani fakultas ya, ada persekutuan doa. Itu setiap kita mau ada retreat ataupun kegiatan yang kita adakan untuk program kerja, itu mesti kita puasa. Biasanya seminggu sebelum kegiatan tuh, terakhir makan jam 9 malam ya, 9 malam terakhir makan, terus baru sahurnya jam 3 sore, jam 3 sorean. Bisa jam 1 atau jam 3 sore, tergantung kuatnya di mana gitu ya. Boleh minum air putih gitu. Nah, tapi untuk makan ditahan. Ya kalau memang kuat ya kuat gitu. Ya lumayan sih, maksudnya bukan kita mau memaksa Tuhan di situ ya. Maksudnya lebih kita mencari apa yang Tuhan mau gitu ya. Kadang-kadang ya dulu masih mahasiswa kan seringnya kita bergerak, kadang-kadang ada dana dari fakultas, tapi target kita kan biasanya melebihi dari situ gitu ya. Bukan kita memaksa untuk ya udah yang penting nanti gimana Tuhan cukupkan, enggak, tapi bagaimana kita berdisiplin untuk mencari kehendak Tuhan. Nanti seperti apa ketika kita juga di dalam kegiatan itu tidak hanya mementingkan uangnya nanti tercukupkan atau apa, tapi tujuan akhirnya yang memang jadi visi misi itu tercapai di situ gitu. Dan ada kesaksian juga teman yang kebetulan pelayanannya lebih besar di kampus ministry gitu ya, yang levelnya di atas fakultas, sudah satu universitas, itu dulu sampai minus berapa ya, hampir 50-75 juta gitu. Yang mereka doa puasa hampir 1 bulan gitu, sampai pada hari H-nya ketika sebelum penutupan ada tantangan iman juga ya melalui panitianya, ketika mereka juga boleh menyatakan itu tercukupkan gitu. Itu juga bagi mereka itu mungkin kalau dibilang mujizat ya memang benar-benar Tuhan cukupkan, itu bahkan berlebih gitu ya. Nah itu sih pengalaman iman yang maksudnya di-sharingkan juga ke saya ketika ya kita bertekun di situ, bukan masalah mencukupkan atau enggaknya, tapi bagaimana Tuhan mau kita taat gitu di dalam setiap kesempatan yang ada. Oke. Wah mantap ya, menarik sekali Kang Angga ceritanya. Kalau dari saya sendiri juga pernah puasa, tapi waktu itu juga kayak yang Kang Angga bilang tadi, puasa yang 21 hari. Tapi sebelumnya juga pernah puasanya untuk mendapatkan sesuatu. Kayak waktu itu mau lulus kuliah lah, mau sidang. Itu puasa dulu tuh. Puasa dulu sebelum sidang, sambil berdoa biar kiranya sidangnya lancar. Nah itu waktu itu pernah puasa kayak gitu, biar dikabulkan gitu doa-doanya. Nah ini jadi pertanyaannya, kalau di Kristen itu kan nggak begitu lazim ya untuk puasa itu sendiri. Nah kenapa sih orang Kristen itu perlu berpuasa, dan apa sih kira-kira inti dari puasa itu sendiri? Boleh dari Ko Doli? Ya, sebenarnya sih kan puasa itu sebenarnya tujuannya kalau kita kan kebanyakan kan karena mau ada pergumulan, minta doa dijawab gitu ya. Sebenarnya menurut saya bukan bilang itu salah ya, tetapi menurut saya pribadi tujuan puasa yang benar adalah mencari perkenanan Tuhan gitu ya. Bukan berarti terus kalau kita
dalam pergumulan kita mempunyai satu pokok doa lalu kita nggak boleh puasa, boleh. Tapi saat Tuhan menjawab tidak atau Tuhan menjawab tunggu dulu gitu ya, selain iya, dan itu adalah jawaban dari perkenanan Tuhan. Maksudnya Tuhan sama kita itu seperti apa? Ya banyak sih tujuan puasa itu banyak sebenarnya ya. Ada yang mau minta perkenanan Tuhan, ada yang mau minta supaya ya kuasa Roh Kudus dicurahkan, macam-macam lah sebenarnya. Tapi jangan sampai yang salah itu adalah berpuasa supaya keinginan kita ya, doa-doa kita benar-benar kita paksain sama Tuhan. Ya. Nah, ini ada satu mungkin teman-teman juga pernah baca mengenai Daud ya, di mana anak hasil perselingkuhannya itu kan sakit ya, itu mau mati, inget gak ya? Nah tuh dia tuh benar-benar berpuasa tuh sampai parah dah, benar-benar berpuasa karena dia menganggap siapa tahu nih hati Tuhan bisa diredakan dengan puasa. Ya, tapi ternyata Tuhan berkata enggak, anaknya tetap mati ya. Setelah itu dia selesai berpuasanya gitu loh. Dan itu menurut saya itu adalah satu jenis puasa. Saya nggak bilang itu salah ya, tapi ya kalau kita udah memiliki pengenalan yang benar nih akan Tuhan, harusnya nggak begitu. Apapun jawaban Tuhan, ya kita harus percaya itu adalah perkenanan Tuhan melalui puasa kita gitu. Ya, itu kan menurut gua ya. Oh iya. Jadi puasa itu lebih untuk menguatkan iman ya kok ya. Betul. Oke. Kalau Krisna nih? Kalau menurut saya sih puasa lebih kayak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan gitu sih. Jadi kayak misalnya kita mau ulangan gitu, bener kata Kodoli tadi, sebenarnya kita nggak minta kayak hasil ulangan yang bagus gitu, tapi menyatakan bahwa kayak merendahkan diri ya, kayak Tuhan kita saya tuh nggak punya hikmat yang gimana gitu, meminta hikmat sih, lebih kayak ke hikmatnya untuk masalah hasil yaitu terserah Tuhan gitu, tapi terlebih dahulu tuh kayak menyerahkan diri sama Tuhan gitu. Oh, oke. Berarti mirip sama yang Kodoli tadi ya, misalnya mau sebelum pelayanan berpuasa dulu, jadi menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu. Iya, gitu kira-kira. Oke, Kak Angga, bagaimana? Ya, setuju dengan Kodoli dan Krisna. Mungkin saya melengkapi aja. Sebenarnya dengan puasa ini kan kita mau benar-benar lebih dekat gitu ya. Kan berpuasa itu kan berarti mendisiplinkan diri untuk membuka hati kita peka terhadap, untuk lebih peka lagi sih, maksudnya apa yang ingin Tuhan taruhkan di dalam setiap kehidupan kita gitu ya. Lebih dekat lagi untuk melihat apa sih mau Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Mencari kehendak Tuhan gitu ya. Walaupun itu dalam setiap persiapan dalam pelayanan mungkin, atau mungkin di dalam pergumulan juga lebih luas gitu ya. Bahkan dalam kesempatan yang ada, ketika tidak hanya sekedar, atau ketika kita menghadapi sesuatu yang serius atau sulit, atau ketika di dalam kehidupan terpuruk, tapi bisa juga dalam situasi yang lain yang memang benar-benar kita butuh banget perkenanan Tuhan nih. Terus yang kedua, di dalam kita berpuasa itu ketika kita juga butuh untuk meminta hikmat kepada Tuhan gitu ya, memutuskan segala sesuatu di dalam penata layanan, tidak hanya sekedar pelayanan di dalam gereja, tapi ketika kita juga melayani orang yang di luar gitu ya, atau yang mungkin ada masalah juga di dalam pekerjaan atau lebih luas itu lah dalam penata layanan. Terus yang ketiga, sebagai bentuk penyembahan juga di dalam setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Itu sih. Jadi ya motivasi yang utama itu memang hati kita terpaut gitu kepada Tuhan dalam puasa itu, lebih peka gitu. Khusus. Itu sih dari saya. Oke, nah gini Kak, kalau gitu kira-kira kapan atau situasinya kapan nih kita harus berpuasa sebagai orang Kristen?
Kalau saya mungkin kan kadang-kadang ada momen-momen ya, maksudnya kalau di gereja masing-masing dari kita ada momen ketika mau ada momen yang waktu mau Paskah gitu, mereka ada berpuasa, ada juga ketika mau ada acara kenaikan atau apa. Kalau saya sih lebih memandangnya itu nggak masalah kalau memang ada disiplin yang dari gereja itu, tapi secara pribadi kalau saya bukan masalah kapannya, tapi ketika kita punya sebuah komitmen gitu ya untuk melatih diri kita berdisiplin di dalam kehidupan kita. Ini kan salah satu disiplin rohani nih, puasa. Apa sih yang Tuhan taruh dalam kita untuk dalam diri kita ketika kita peka bahwa aku butuh puasa karena aku memang benar-benar butuh untuk benar-benar mau mendengar suara Tuhan gitu. Jadi bukan kapan dan berapa kalinya, tapi ketika kita benar-benar mau untuk duduk diam terus mendengarkan Tuhan, Tuhan taruhkan dalam hati kita, ayo kamu berpuasa nih gitu. Ya, dan kita mau untuk peka dan menjadikan itu sebagai gaya hidup kita gitu. Ya entah seminggu sekali atau mau sebulan 2 kali, atau mungkin dalam jangka waktu 1 minggu full atau 21 hari yang dengan kondisi tadi beberapa bentuk puasa yang ada. Kalau saya sih lebih menekankannya di situ sih. Mungkin silakan yang lain bisa menambahkan. Ya, silakan yang mau menambahkan. Aku sama sih kayak Kak Angga gitu. Emang kayak gak berbicara waktu ya Kak, tapi kayak sebenarnya setiap orang tuh harus punya kesadaran dulu gitu. Ketika dia menyadari bahwa puasa itu juga mendekatkan diri sama Tuhan, pasti dia akan menganggap puasa itu adalah suatu kebutuhan gitu. Jadi itu tuh timbul dari dalam hati kita sendiri gitu. Memang ada puasa yang ditentukan dari gereja gitu, dianjurkan, ya memang itu boleh diikuti. Tapi untuk kayak kita mengambil keputusan kapan akan kita puasa, kapan mau puasa, itu gerakan dari diri kita sendiri sih. Oke. Kalau Pak Doli ada? Ya, setuju banget saya ya dengan apa yang Mas Angga sampaikan dan Krista sampaikan. Memang puasa itu lebih ke urusan pribadi sih sama Tuhan. Ya nggak ada yang bisa bilang, oh cukup 1 minggu sekali, cukup 1 bulan sekali. Di saat kita benar-benar membutuhkan pimpinan Tuhan, di saat kita memang benar-benar membutuhkan, kadang-kadang kita lagi bergumul gitu ya, kita minta jawaban Tuhan ya. Ada mungkin orang yang berpuasa mungkin hampir tiap hari. Ya nanti mungkin kita akan belajar nih, itu tipe-tipe macam-macam puasa seperti apa. Mungkin ada yang tiap hari dia berpuasa gitu karena dia lagi bergumul sama Tuhan, dia lagi minta jawaban dari Tuhan. Tuhan maunya seperti apa gitu ya. Jadi itu sih gimana hubungan kita sama Tuhan ya. Kalau memang Tuhan minta kita sebulan penuh kayak Tuhan Yesus untuk berpuasa, ya why not gitu ya. Kita percaya kalau Tuhan pasti kita bisa diberikan kekuatan. Ada juga yang seminggu sekali, tapi rata-rata kalau buat pelayan ya biasanya itu seminggu sekali ya rata-rata. Kenapa? Karena kan kita tahu puasa juga bukan hanya mendekatkan hidup kita sama Tuhan, tapi juga kita belajar untuk bisa mengekanglah kedagingan kita gitu kan, mengekang nafsu kita nih gitu, untuk makan, untuk minum mungkin ya, dan hal-hal lain, dan kita belajar hidup untuk fokus nih sama Tuhan gitu. Itu menurut saya Pep. Oke. Nah berikutnya nih ada pertanyaan pribadi nih dari gue sendiri. Jadi sebelum mulai podcast ini kan gue baca-baca artikel beberapa. Nah yang mau gue tanyain adalah, apakah orang Kristen itu harus berpuasa atau enggak? Misalnya dalam kehidupan dia seumur hidup ya, kita bilangnya. Kalau saudara kita kan ada waktunya, ditentukan tanggalnya, selama 30 hari kewajibannya untuk berpuasa. Nah, kira-kira apakah orang Kristen itu sebenarnya harus nggak sih untuk berpuasa? Gitu pertanyaannya. Silakan, Pak Doli. Ya, thank you Pep. Ya, kalau menurut gue sih ya, sekali lagi nih, nggak ada sih firman Tuhan yang bilang, wah kamu harus berpuasa gitu ya. Kalau menurut saya nih sekali lagi ya.
Tapi itu adalah respon kita untuk bisa mendekat lebih lagi sama Tuhan. Kalau ditanya secara dewasa nih, wajib nggak orang Kristen puasa? Wajib, saya bilang. Ya, kenapa? Karena Kristen itu kan pengikut Kristus. Bagaimana apa yang udah Kristus kerjakan? Kalau Tuhan Yesus aja berpuasa, berarti secara langsung kita sebagai pengikutnya, sebagai murid-muridnya juga harus berpuasa. Gitu. Ya, itu menurut gua sih, Pak. Oke, mantap. Ada yang mau nambahin nggak kira-kira? Mungkin dari saya gini, dulu mungkin di perjanjian lama kan memang itu jadi kewajiban ya. Jadi maksudnya ada aturan di dalam kepercayaan Yahudi untuk mewajibkan itu sebagai tata cara di dalam mengibadah. Ya mungkin kalau kita turunut lagi ada Tuhan juga mungkin taruhkan di situ untuk mereka berpuasa karena mereka ada di pembuangan dan lain-lain. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kan itu istilahnya disalahgunakan untuk seperti apa ya, memaksa Tuhan gitu ya untuk mengikuti keinginan mereka, karena akhirnya ketika manusia semakin terpuruk di dalam dosa itu di zaman sebelum Yesus mau membalikan lagi gitu ya kebenarannya seperti apa, itu kan rata-rata digunakan juga oleh orang Farisi ahli Taurat dan yang orang-orang pada saat itu untuk istilahnya memamerkan diri, ini aku menjadi orang yang benar-benar menaati nih ajaran agama dengan berpuasa istilahnya seperti dikemukakan di umum gitu, untuk doa aja sampai bisa, kalau bisa orang lain bisa lihat gitu. Nah, jadi kan seperti kesombongan rohani. Nah, terus dibalikan lagi dengan bagaimana Yesus membalikan lagi untuk apa sih tujuannya gitu. Bukan karena untuk dilihat orang, bukan karena untuk memenuhi kewajiban dari agama atau kepercayaan kita, tapi itu lagi gitu, maksudnya sebagai bentuk penundukan diri di hadapan Tuhan, mengekang kedagingan kita ya. Jadi wajib gak wajib ya itu sudah dicontohkan oleh Kristus, untuk yaitu salah satu disiplin yang bisa kita lakukan, apalagi kalau memang bisa kita kerjakan sebagai orang Kristen ya, itu salah satu bentuk penyembahan juga gitu ya, melalui puasa. Oke, Krisna, ada yang mau ditambahkan? Nggak ada, udah cukup jelas dari Kodoli dan Kak Samuel. Udah cukup jelas ya, mantap jawabannya. Ya, jelas banget. Oke, nah by the way nih, buat teman-teman semua yang lagi mendengarkan, yang mau mulai berpuasa, puasa di dalam Alkitab juga ada banyak macamnya loh. Nah, coba para bintang tamu malam ini, apa aja nih kira-kira nih puasa-puasa, jenis-jenis puasa orang-orang Kristen? Ada yang mau jelasin mungkin? Ini ada guru sekolah minggu, ada ketua pemuda, wah banyak nih sumbernya. Siapa duluan yang mau jelasin nih jenis-jenis puasa nih, biar teman-teman kita bisa tahu nih ada berapa jenis sih puasa dalam Kristenan. Nah, silahkan. Oke, kalau yang aku tahu ya jenis-jenisnya ada puasa Daniel gitu ya, yang 21 hari. Terus ada juga kalau yang kuat ya saya nggak tahu, ada juga puasanya Tuhan Yesus tuh yang 40 hari 40 malam gitu ya. Kalau itu sih memang orang-orang yang benar-benar dikasih anugerah untuk bisa sampai nggak makan minum sampai 40 hari. Terus ada juga puasa apa lagi ya? Ada juga yang menggunakan puasa yang 3 hari, yang buat 3 hari gitu. Saya lupa yang temannya apa, mungkin bisa ditambahin dari yang lain gitu. Itu sih yang saya tahu. Mungkin masih ada lagi juga yang belum disebut. Iya, benar, setuju gua. Dan ini kan kebetulan ini di BPH GBI juga lagi sosialisasi nih untuk puasa bersama juga seluruh pejabat dan jemaat ya di lingkungan GBI dari tanggal 13 April sampai dengan 14 Mei kalau nggak salah ya. Nah itu memang spesifikasinya memang nggak dijelaskan ya. Tapi yang menarik adalah puasa yang paling simpel nih adalah
kita belajar untuk tidak berlebih-lebihan. Contoh ya, ini yang saya tangkap ya. Misalkan kita biasa makan dengan lauknya nih, lauknya 2 macam. Udah ada ayam, pakai ikan, pakai sayur gitu. Nah ini coba sekarang kita belajar untuk lebih sederhana lagi. Ya, mungkin makan hanya dengan 1 lauk dan 1 sayur gitu. Ya. Dan ada juga yang bilang puasanya yang tadi Krisna bilang nahan untuk tidak belanja barang-barang mewah gitu ya, untuk tidak terlalu konsumtif ya. Kalau saya nggak mewah juga sih kok, biasa aja. Ya, kan pada umumnya itu ya. Oh iya. Jadi artinya adalah yang saya tangkap adalah ada proses untuk mau mengikis kedagingan aja gitu ya, intinya seperti itu ya. Jadi ada juga memang ya pada puasa pada umumnya kan, ya udah pada umumnya sih memang puasanya nggak makan, minum air putih doang boleh gitu ya. Kita biasanya makan terakhir itu jam 7 malam atau jam 6 sore, nanti kita bukanya itu jam 1 siang besoknya atau jam 12. Ada juga yang nggak makan nggak minum, ada juga. Ada yang puasa Daniel yang nggak makan daging, hanya makan sayur dan buah juga ada. Ada yang puasanya 40 hari seperti Tuhan Yesus, itu pun sampai sekarang banyak pertentangan ya. Tanya mungkin nggak ya manusia bisa hidup tanpa makan dan tanpa minum selama 40 hari berturut-turut gitu. Jadi memang itu banyak pertentangan ya, tapi katanya sih ada yang berhasil melakukannya gitu. Jadi macam-macam sih. Yang penting benar kata Mas Angga adalah niatnya yang paling penting. Mau puasanya seperti apa gitu ya. Bahkan mungkin ada yang gue puasa marah nih, pokoknya gue janji sama Tuhan apapun yang terjadi sama gue, hari ini gue nggak boleh marah sama orang gitu ya. Mungkin itu bisa jadi puasa juga loh gitu kan. Nah, yang penting adalah tujuannya supaya kita bisa mengikis kedagingan kita dan kita semakin mengasihi Tuhan Yesus. Itu aja sih Pep yang paling penting ya. Oke, Krisna bagaimana? Sebenarnya udah cukup lengkap ya, paling kayak nambahin bener puasa tuh emang mengurangi hal-hal yang kurang baik sih ya. Contohnya kayak puasa untuk gak main handphone, itu kan main handphone tuh kayak kebutuhan kita banget ya sehari-hari, tapi ternyata ada loh dampak negatifnya dari kebanyakan main handphone gitu. Dan bisa aja ada yang menjadikan gak main handphone itu sebagai puasa juga gitu. Maksudnya ya dia ngasih target lah ke dirinya, mungkin berapa jam doang dalam sehari gitu. Itu juga termasuk puasa gitu. Jadi nggak sekedar makan minum bener kata Kodoli, tapi hal-hal yang kurang baik tuh dikurangi juga gitu. Itu termasuk puasa gitu, menahan diri gitu loh. Oke, jadi menahan diri juga ya dari banyak hal. Oke, nah karena saking banyaknya nih model puasa dalam Alkitab, maka kita perlu berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan mau kita berpuasa yang mana nih? Dan yang lebih penting lagi, benar tadi yang udah dibilang, kita harus tahu motivasi kita apa. Jadi mau pakai puasa yang mana juga, kalau motivasi kita tidak benar, maka ujung-ujungnya ya jadi sia-sia. Nah, ada lagi nih kayak yang udah disebutin tadi sama Krisna juga di pertama, puasa yang gak berhubungan dengan makan minum, tapi dengan habit. Tadi udah dibilang puasa main video game, puasa bersosial media, atau ada yang mau puasa gak makan makanan cepat saji. Itu tadi Kodoli juga bilang puasa marah. Nah, ini kan tujuannya adalah untuk nge-break habits kita yang jelek kan. Nah, selain Krisna tadi, kira-kira Kodoli dan Kak Angga pernah nggak ngelakuin puasa yang kayak gini? Atau mungkin mau nyoba? Krisna kan udah puasa tadi belanja tuh, nah mungkin mau nyoba juga. Gimana? Kalau saya mungkin dulu kalau masih kecil gitu diajari, karena belum bisa untuk ini ya, maksudnya untuk makan dengan anak kecil gitu ya. Dulu diajarin untuk nyisihin uang jajan. Ya, coba kamu kalau mamanya udah dikasih uang jajan, tapi kamu tabung untuk nanti dipersembahkan waktu Paskah pada waktu itu. Jadi selama sebulan.
walaupun nggak selalu berhasil gitu ya, tapi paling nggak kita coba. Nah itu salah satu yang pernah gitu ya, maksudnya menyisihkan uang jajan, nggak jajan, karena bisa ada makan di rumah atau bawa bekal, jadi uang jajan ini bisa kita sebar pertama. Terus bisa juga untuk puasa kita berbicara yang benar gitu ya, menghindari hal-hal yang negatif. Jadi kita benar-benar menahan diri di situ. Itu juga salah satu bentuk puasa juga. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan yang lainnya. Yang terakhir tuh kemarin kita ada namanya personal retreat gitu. Personal retreat itu kita benar-benar seharian penuh kita lepaskan gadget kita gitu. Kita lepaskan gadget kita. Tapi memang ada traktat yang disiapkan untuk kita bisa merenungkan segala sesuatunya gitu dalam satu hari. Benar-benar kita off gadget gitu ya. Kita benar-benar hanya melihat dari situ kegiatannya yang nggak melulu merenung tentang firman Tuhan atau kita berefleksi gitu ya. Ada saatnya kita juga berbagi atau sharing dengan teman yang satu kelompok pada waktu itu. Tapi setelah itu kita tetap ada tempat untuk benar-benar merenung pribadi yang benar-benar kita jauh dari gadget seharian itu, benar-benar mendengarkan suara Tuhan apa gitu. Nah itu sih yang pernah saya lakukan. Oke, Angga juga pernah ternyata. Kalau Pak Doli gimana? Ya biasanya sih ya itu ya mungkin yang tadi Krisna bilang ya, maksudnya puasa belanja karena nggak punya uang sih sebenarnya. Bukan enggak ya teman-teman ya. Ya memang kalau selama ini sih memang ya puasanya memang puasa standar lah, bisa dibilang begitu ya. Tapi setelah saya membaca itu yang pengarahan dari PPH, saya pikir satu yang luar biasa juga gitu ya. Cuman masalahnya adalah memang kita harus bisa mengetahui nih kira-kira yang ngikat gua apa sih gitu ya. Memang itu misalkan contoh gadget ya, kita nggak bilang gadget itu nggak baik ya. Sekarang zaman pandemi gini, zaman digital gini, semua itu berhubungan sama gadget, bahkan ibadah pun harus pakai gadget ya. Makanya gadget itu banyak gunanya. Cuman terkadang waktu kita yang harusnya kita pakai mungkin buat produktif, mungkin harusnya kita istirahat, atau mungkin bahkan kita harusnya berhubungan sama Tuhan, kita pakai buat browsing gitu ya, buat hal-hal yang menurut kita itu cuman wasting time aja lah. Nah itu yang jadi masalah. Nah bagaimana kita bisa mengurangi hal itu, berpuasa akan hal itu. Mungkin buat berpuasa sama sekali tidak menggunakan gadget itu kayaknya zaman sekarang tuh agak sedikit, bukan mustahil sih, tapi agak berat ya. Apalagi kalau Mas Angga kan sebagai guru, kadang-kadang harus meeting, mungkin juga harus pengarahan, bahkan mungkin harus ngajar, semuanya harus pakai gadget. Ya kan, bayangin nggak kalau misalkan harus puasa pakai gadget, tapi gimana kerjanya gitu ya. Atau yaitu misalkan kita berpuasa untuk tidak makan makanan yang kita suka, misalkan saya ini suka banget makan daging, misalkan ya, makan daging babi, wah itu saya puasa, saya nggak mau makan daging babi, saya cukup makan ayam misalkan, atau makan ikan. Nah itu mungkin salah satu caranya supaya kita tidak tidak kedagingan gitu ya. Kayaknya kalau sama makanan tuh kayaknya udah kalah total dah. Pokoknya kalau orang nawarin, mau nggak? Nih makan yuk kesana yuk, ada daging babi enak, waduh langsung berangkat. Atau makan sushi nih, ditawarin, yuk dibayarin, langsung berangkat, apapun yang terjadi harus berangkat. Nah misalkan hal-hal sepele kayak begitu ya, itu kan hal sepele sebenarnya, tapi ternyata hal itu bisa digunakan juga untuk kita bisa membuat hidup kita ini makin dekat gitu ya sama Tuhan. Itu sih Pak. Oke, terima kasih sharing pengalamannya nih. Nah guys, jadi intinya ada banyak cara untuk kita berpuasa, dan tujuan kita berpuasa yang terutama adalah untuk mematahkan kedagingan kita dan lebih hidup seturut kehendak dengan firman Tuhan. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Tinggal berdoa dan pilih jenis puasa yang mau kamu jalani. Intinya, semua harus dilakukan untuk Tuhan. Nah, bukan cuma untuk turunin berat badan. Apalagi buat kamu yang mau makin dekat sama Tuhan Yesus. Puasa ini juga berguna banget loh untuk meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita. Kamu bisa coba mulai dari puasa setengah hari, terus coba juga macam puasa yang lainnya.
teman-teman kita aja bisa tuh puasa penuh dalam sebulan kan. Tapi Tuhan Yesus berpesan juga dalam Matius 6 ayat 1 dan ayat 16 sampai 18. Ginilah firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke, sampai di sini dulu ya. Selamat berpuasa. Terima kasih juga buat yang udah nemenin nih, Ko Doli, Kak Angga, dan Krisna. Tuhan memberkati. God bless you. Semuanya. Thank you. Tuhan berkati. Selamat berpuasa. Selamat puasa semuanya. Selamat melakukan disiplin rohani puasa. God bless.